Kemudian makruh yang berikutnya dalam sholat yaitu khafdu ra'sihi fi ruku'ihi, membungkukkan, menekukkan kepalanya ketika ruku. Nah, ya ruku itu ya sunnahnya rata, belakang kita dari apa namanya, punggung ke kepala lurus. Nah, ibarat kalau kata ulama, kalau kita letakkan papan tuh lurus. Nah, jangan ditegakkan begini, juga jangan ditundukkan. Makruh. Luruskan dari punggung ke kepala lurus, jangan dibengkokkan. Kemudian termasuk makruh dalam sholat ayal tafita fi salamihi bisur'ah kaltifati ta'lab. Ya, makruh ketika sholat menoleh ketika salam cepat. Assalamualaikum. Makruh. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jangan cepat. Makruh kalau cepat. Assalamualaikum. Itu langsung pergi. Makruh ya. Jelas bisa dipahami salah ya. Pelan. Sunnahnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makruh. Kemudian selanjutnya ayyabrukal kalba'ir bi ayyuqaddim yadayhi ala rukbatayhi fi sujud. Yuqaddim yadayhi ala rukbatayhi bisujud. Nah, ini maksudnya. Makruh ketika sholat turun untuk sujud itu seperti turunnya onta. Nah, begini. Itu dalam onta itu kalau dia turun, ya, mau duduk maksudnya, itu dia tangannya dulu, baru kakinya. Nah, kita juga sama kok. Dari berdiri ke sujud itu mendahulukan tangan makruh. Allah, tangannya dulu, baru lutut. Nah, makruh. Jadi sunnahnya itu lutut lo, Allah, baru tangan, baru kening. Itu urutannya. Nah, jangan tangan dulu kita turunkan, Allah. Nah, baru lutut. Sah tapi makruh. Ya. Ah, kalau sakit itu namanya uzur. Uzur itu apapun boleh. Yang penting sholat udah alhamdulillah. Kalau sehat itu maksudnya keadaan normal. Ini keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak sehat, sakit pinggang, nah itu lain lagi. Kalau dalam keadaan normal makruh. Kalau dalam keadaan sehat makruh. Keadaan tidak normal, nah itu lain cerita. Ada lagi yang lain? Lanjut ya. Kemudian selanjutnya Iftirasus sabu'il qalb wa huwa ayyadha zira'aihi 'alal arna. Termasuk makruh dalam sholat ya, ketika sujud itu seperti apa? Duduknya anjing. Nah, anjing itu biasa kalau duduk apa? Begini. Kurang lebih, Pak. Nah, orang sujud ini sikut itu diangkat, jangan ditempelkan. Paham? Karena itu menyerupai kalau bahasa kita asuk tuh. Nah, makruh ya. Jadi diangkat sujud, diangkat ini sikut diangkat. Nah, jangan ditempel begini. Karena itu menyerupai. Jadi sikut diangkat sikit ya, Pak. Yang penting enggak nempel ke lantai. Nempel makruh. Karena itu iftirasus sabu'il qalb. Serupa dengan yang namanya makhluk anjing itu. Nah, itu makruh.
dalam solat. Terus selanjutnya Rob'ul basar ila sama. Makruh, termasuk makruh dalam solat, yaitu ketika solat pandangan diangkat ke langit. Nengok malaikat turun kali. Nah. Sunnahnya solat itu ke tempat sujud, memandang tempat sujud, jangan ke atas. Makruh malah. Walaupun hatta kata ulama kita melihat malaikat turun. Seandainya Allah kasih kelebihan bisa melihat malaikat turun dari langit, dalam waktu ketika solat jangan mandang ke langit, tetap ke bawah sunnahnya. Kemudian mashul jabhatihi wa taswiyatul haso fi mahali sujud. Termasuk makruh dalam solat mengusap, ketika solat mengusap keningnya atau tempat sujudnya. Jadi kalau kita sujud berdebu misalnya, jangan dibersihkan. Kalau lagi solat makruh, biarkan selesai solat baru dibersihkan. Tengah-tengah solat kita bersihkan, makruh. Ya. Atau sebelum sholat, nah, ada sebagian orang, nah, dia pakai sorban, mau sujud, kelihatannya ada debu, kepaskan jelek, kok disujud, makruh, sama. Kalau mau dikepaskan apa segala macam, sebelum sholat dikepaskan, ya, jangan tengah-tengah sholat maksudnya. Kemudian termasuk makruh, nah ini tidak di dalam solat tetapi di luar solat, al-julusu maddan rijlaihi lil qiblah. Duduk, ya. Ini maksudnya bukan di dalam sholat ya, duduk biasa. Kalau sholat kan insya Allah enggak. Duduk dalam keadaan kaki diselonjorkan ke arah kiblat. Jadi kalau usahakan kalau duduk tengah bersila, duduk santai, kaki jangan diselonjorkan ke arah kiblat. Karena kiblat itu ya, Ka'bah itu perkara yang harus kita agungkan. Maka karena kita agungkan, jangan selonjorkan kaki kita ke kiblat. Kalau mau melonjorkan kaki ke arah banyak mah, bisa ke arah selatan, utara, timur boleh. Yang penting jangan ke kiblat. Makruh. Termasuk kurang adab dengan kiblat kita. Jadi usahakan kalau melonjorkan kaki ketika duduk, ya, jangan melonjorkan ke arah kiblat. Makruh hukumnya. Kemudian termasuk makruh dalam sholat, ini dalam sholat, iltifatu biwajihi bi ghairi hajat, menoleh ke kiri ke kanan. Jadi walaupun ada apa terjadi dalam sholat, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Fokus tawajuh, pandangan tetap ke tempat sujud, ya. Jangan toleh kiri kanan. Kelega pintu. Astagfirullahaladzim. Satu oleh makruh hukumnya. Kadang-kadang bahkan bisa-bisa batal. Nah, kalau tidak tahu caranya, ya. Kalau apapun kejadian, apapun ada hal, ya, di samping, di depan, nah, jangan sampai noleh kiri kanan. Makruh hukumnya. Kemudian termasuk makruh al-basku fi ghairil masjid, meludah kalau sholatnya, al-basku fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatihi, meludah di arah kanan, fi ghairil masjid. Ini maksudnya meludah umum, meludah dimanapun, ya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Di zaman dahulu itu memang, apalagi di zaman Rasulullah, itu masjid itu memang dari tanah, tidak ada porselen, tidak ada apa, tidak ada marmer, tidak ada semen. Memang masjid itu tanah, atapnya aja cuma dari pelepah kurma. Zaman Nabi itu sholat tuh, ya, biasa orang tengah sholat meludah. Nah itu kalau meludah biasanya langsung ditutup ataupun
meludah termasuk yang dimakruhkan di sini, meludah di luar sholat ke arah kanan. Jadi kalau meludah, ya, baik di sholat atau di luar sholat, itu usahakan jangan ke arah kanan, ke arah kiri adabnya. Ya, kalau kita meludah, wah, kadang-kadang kita berdahak, ya, berlendir tenggorokan kita. Kalau meludah, jangan sebelah kanan, makruh sebelah kiri. Kalau terpaksa meludah. Au kubalatihi, atau ke arah depan, sama, depan pun makruh, kanan makruh. Kenapa makruh sebelah kanan? Ini kata ulama, ihtiraman lil malakil yamin. Ini sebelah kita, kanan kita ini ada malaikat. Setiap manusia itu ada namanya malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal kebaikan kita. Letaknya di mana? Tempatnya di mana? Di sebelah kanan kita. Malaikat atid di sebelah kiri. Nah, itu sebagai adab kepada malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Kalau meludah, jangan sebelah kanan, sebelah kiri. Atau jangan ke arah depan kalau kita pas kiblat, menghadap kiblat. Jadi meludah itu usahakan sebelah kiri. Islam itu masya Allah, agama lengkap. Meludah pun ada cara gitu. Apalagi yang selain itu, memang agama paling sempurna. Ada lagi yang ditanyakan? Ajan. Saya kira masih subah. Ajan. Cukup insyaallah ya. Tidak ditanyakan? Cukup ya? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.